Assalamualaikum. Yuk lanjut di Pinang Bus Mafia bab 17. Aku ingin menyampaikan saat kamu benar-benar sehat. Salwa sangat penasaran dengan perkataan Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Salwa. Melihat kedua sahabatnya masuk, di belakang mereka ada Rian yang mengekorinya. Mas Raka masih di sini. Alhamdulillah, Salwa ada yang jagain, kata Santi pada Raka. Iya, aku nggak mungkin ngebiarin Salwa sendirian, jawab Raka sambil melirik Rian. Rian cuek dan menyapa Salwa. Wah, maaf ya, gue nggak tahu lo dirawat di sini. Tahu gitu, gue pasti bisa jagain lo, katanya pada Salwa. Nggak apa-apa kok, udah banyak yang jagain. Nanti malah merepotkan, tambah banyak orang lagi, jawab Salwa sambil bercanda. Pokoknya semoga lekas pulih deh, ya wah. Rian, makasih, jawab Salwa singkat. Dokter dan perawat masuk ke ruangan itu. Dokter memeriksa keadaan Salwa, juga memberi kabar sore ini bisa mengurus kepulangannya. Salwa lega. Akhirnya ya. Lalu meminta bantuan Ajeng untuk melakukan pembayaran. Selamat, Wak, akhirnya bisa pulang. Jangan lupa, kamu tetap istirahat dulu ya, kata Raka padanya. Salwa mengangguk senang. Oke, aku mau ada urusan dulu ya. Nanti aku pasti udah di sini pas kamu siap-siap. Biar aku saja yang nganter ke rumah Ajeng nanti. Gak boleh nolak kali ini. Mulut Salwa ternganga mendengar perkataan Raka. Belum sempat Salwa menjawab. Assalamualaikum. Salam Raka pamit pergi. Waalaikumsalam, jawab Salwa. Wah, Mas Raka memang jago bikin Salwa linglung. Celoteh Santi menggoda Salwa. Santi yang semenjak tadi memperhatikan saja akhirnya ikut bersuara. Wah, Salwa, panggil Ajeng yang barusan masuk. Lo kenapa sih, Jeng? Tanya Santi. Tadi gue minta tagihan rumah sakitnya Salwa. Kasirnya bilang udah ada yang bayarin ternyata. Salwa ikut kaget. Aku belum bayar kok, ucapnya. Santi menoleh-noleh mencari Rian. Rian kemana sih? Belum pulang tadi. Atau jangan-jangan Rian yang bayar? Nggak mungkin dia, jawab Ajeng yang tahu betul kondisi keuangan saudaranya saat ini. Mas Raka, iya, pasti dia, wah. Coba lo tanya, kata Ajeng lagi. Ya Allah, kalau Mas Raka beneran, aku makin tambah nggak enak nanti. Coba nanti aku tanya, biar aku yang ganti, kata Salwa. Ngapain sih diganti? Mas Raka dah diem-diem bayarin, berarti mah kalau kayak gitu biasanya nggak minta ganti, wah. Udah dong, rezeki nggak usah ditolak, celoteh Ajeng. Salwa hanya menggeleng-geleng lihat tingkah Ajeng. Biar bagaimanapun, kalau memang Rakalah orangnya, tetap Salwa berniat mengganti. Tuh Rian, coba kita tanya dia dulu aja, kata Santi. Udah deh, percaya aku. Pasti itu bukan Rian, jawab Ajeng malas. Salwa jadi pulang sore ini, tanya Rian yang baru datang. Iya mas, Salwa hanya menjawab singkat. Merasa kurang direspon dengan hangat oleh Salwa semenjak datang, Rian akhirnya pamit pulang. Raka sudah di rumah sakit lagi menjemput Salwa. Dia sangat sumringah karena sekarang bisa lebih dekat dengan wanita yang selalu memenuhi pikirannya.
Salwa sudah dibantu sahabatnya bersiap-siap untuk pulang. Sesuai rencana, Salwa akan tinggal di tempat Ajeng dulu untuk sementara waktu. Jeng, lo nemenin gue bareng Mas Raka ya, pinta Salwa. Iya, Santi biar nyusul. Tadi kan gue kesini boncengan motor sama Santi. Salwa tersenyum mendengarnya. Di perjalanan, Salwa berinisiatif menanyakan perihal tagihan rumah sakit pada Raka. Mas, maaf, tadi Ajeng bayar tagihan ke kasir rumah sakit, tapi kata kasirnya udah ada yang bayarin. Mas Raka bukan yang bayar, tanya Salwa yang sebenarnya ragu. Raka masih berpikir untuk menjawabnya. Beneran Mas Raka? Tanya Salwa lagi. Kenapa, Wah? Memang saya sekalian pas ada di dekat kasir tadi. Jadi sekalian timbang ribet pas pulang kan? Jawab Raka begitu, meski alasannya asal-asalan saja. Maaf kalau Mas Raka nanti jadi tersinggung. Tapi Salwa nanti minta struknya ya Mas, biar Salwa ganti. Aduh Wah, udah hilang. Sorry ya Wah. Jawabnya mencari alasan saja. Aku ikhlas Wah. Udah deh, nggak usah bahas ya. Jawab Raka lagi. Setelah itu, suasana di mobil hening. Ajeng pun tak dengar suaranya. Setelah mengantar Salwa, Raka tersenyum puas. Karena akhirnya berhasil meminta nomor ponsel Salwa. Dia pulang dengan sumringah. Dalam pikirannya, dia harus mempersiapkan lamaran untuk Salwa dengan hal yang berkesan. Raka mengusap rambutnya dengan kasar. Selama ini belum pernah dia menyiapkan hal seperti ini. Romantis. Dia tersenyum mengajak dirinya sendiri. Karena belum pernah ada cerita romantis dalam hidupnya. Wanita-wanita yang mengelilinginya dulu sama sekali Raka tak tertarik. Apalagi merekalah yang selalu mengejar Raka. Beberapa hari kemudian, Salwa sudah tinggal di kosnya sendiri. Salwa lega akhirnya bisa aktivitas lagi seperti biasanya. Salwa tersenyum memandang HP-nya. Selamat pagi Salwa. Pesan singkat ini setiap hari masuk di HP Salwa semenjak Salwa memberikan nomornya ke Raka. Salwa mulai pulang pergi kuliah seperti biasanya bersama kedua sahabatnya. Kita mampir ke kafe deket minimarket yuk. Laper gue, pengen makan, kata Santi. Salwa mengiyakan tanpa curiga sedikit pun. Sampai di sana, suasana kafe tampak sepi tak seperti biasanya. Tapi Salwa dan sahabatnya tetap cuek masuk. Sampai di sana, nampak ada yang berbeda di dalam kafe. Dekorasinya jadi lebih meriah dan tak ada satupun pengunjung di sana. Jangan-jangan kafe lagi ada acara, ucap Salwa. Di depan gak ada peringatan apapun kok. Udah ayo duduk, jawab Ajeng sambil berinisiatif duduk duluan. Seorang pelayan menghampiri mereka. Selamat siang Kak Salwa, ini ada yang spesial untuk kakak. Salwa kaget. Gimana bisa tahu namaku? Batin Salwa. Salwa membuka sebuah menu yang diberi si pelayan. Ternyata isinya bukanlah makanan, melainkan sebuah cincin. Ini apa maksudnya? Gumam Salwa bingung. Tiba-tiba ada sosok yang tak asing berjalan mendekati mereka. Salwa syok dan memandang kedua sahabatnya bergantian. Kalian sudah tahu? Tanya Salwa. Temannya hanya senyum ringis, tapi tetap menemani Salwa. Raka mendekat membawa bunga putih untuk Salwa. Assalamualaikum Salwa. Bunga ini putih,
melambangkan sosok dirimu di mataku, ucap Raka. Wah, waalaikumsalam, jawab Salwa, berusaha tenang, padahal debaran di dadanya sangat kencang. Salwa, will you marry me? Jika kau menerimaku, kumohon, pakailah cincin yang kuberikan padamu, kata Raka lagi. Raka sungguh berdebar. Dia takut Salwa menolak lamarannya. Jadi, bagaimanakah jawaban Salwa? Anda yang tahu jawaban Salwa? Nantikan bab selanjutnya ya. Oh iya, sahabat Virgo semua. Virgo mau curhat dikit nih. Belakangan ini tuh mata Virgo sering sakit, sering kabur. Jadi mohon maaf jika Virgo nayangin bab-babnya itu jamnya telat. Tapi insya Allah akan selalu Virgo usahain untuk tayang setiap hari. Jadi untuk kalian jangan risau ya. Terima kasih selalu mendukung kita, selalu mendukung Virgo, selalu mendukung channel Virgo.